Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Mas Elfandri Bayunanda dengan tim penguji yang diketuai oleh Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, beranggotakan Bapak Dr. Muhammad Hanafi dan saya. Untuk ujian tesis ini, Mas Bayu pertama sesinya adalah mempresentasikan hasil tindak lanjut saran-saran tim seminar hasil penelitian tesis. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab dan arahan-arahan. Kemudian sesi yang ketiga adalah pengumuman hasil ujian tesis. Nah, untuk paparannya difokuskan tadi ya Mas, tindak lanjut waktunya cukup singkat 7 hingga 10 menit. Nah, apabila setelah kemarin lolos daftar UT masih ada perbaikan-perbaikan dokumen, saya persilahkan Mas Bayu bisa share di kolom chat ya. Baik, Prof. Ya. Saya izin share link untuk naskah terbaru saya, Pak. Oke, ya. Kemudian Mas Bayu bisa share file presentasinya. Berdoa terlebih dahulu supaya lebih tenang ya. Baik, Baru Prof. mulai presentasi. Saya izin share screen untuk presentasi saya. Ya. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Terlihat. Kita mulai Oke. dari awal ya. Baik, Prof. Oke. Monggo Mas Bayu. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elfandri Bayunanda dengan NIM 21512112. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tindak lanjut dari seminar hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perbandingan Model CNN untuk Klasifikasi Emosi Wajah. Yang terhormat Bapak Alfa Hendi Muhammad selaku penguji 1, Bapak M. Hanafi selaku penguji 2, Profesor Emma Utami selaku penguji 3 dan pembimbing 1 saya, dan Bapak Daniar Aryatmanto selaku pembimbing 2 saya. Tindak lanjut yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Andi Sunyoto MKOM. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah setiap langkah yang dipilih wajib disertai pertanyaan why atau kenapa. Yang kedua, skenario perlu dipertajam. Yang ketiga, yang dipakai adalah proses training. Yang keempat, perlu perbandingan hasil dengan penelitian sebelumnya. Di sini untuk tindak lanjut pada poin pertama, yaitu setiap langkah yang dipilih wajib disertai pertanyaan why. Untuk yang pertama, dari pemilihan dataset FIR 2013 sendiri. Dataset FIR 2013 sendiri merupakan dataset yang banyak digunakan pada banyak penelitian. Serta dataset ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi, pengenalan emosi komputer, dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Seperti pengenalan emosi pada video, pengenalan emosi pada interaksi manusia komputer, dan sebagainya. Kemudian pemilihan arsitekturnya. Arsitektur SNET 50 dan VGG19 sendiri dipilih dikarenakan kedua arsitektur tersebut banyak digunakan untuk mengklasifikasikan dataset yang berjumlah besar. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan balancing dengan metode oversampling. Pemilihan balancing menggunakan oversampling dikarenakan ketika jumlah sampel dalam setiap kelas tidak seimbang dapat menyebabkan model cenderung mempelajari kelas mayoritas dengan baik dan mengabaikan kelas minoritas. Kemudian untuk yang berikutnya adalah skenario penelitian perlu dipertajam. Di sini saya menambahkan detail terkait alur penelitian saya, yaitu di sini mulai dari persiapan awal, yaitu melakukan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian melakukan pre-processing. Di sini pre-processing melakukan augmentasi,
Augmentasinya itu rotation, shear, width shift range, height shift range, zoom, dan horizontal flip. Kemudian ada skenario CNN-nya. Di sini skenario CNN-nya saya menggunakan 4 skenario, yaitu menggunakan ResNet 50, VGG 19, menggunakan ResNet 50 yang di balancing, dan VGG 19 yang datasetnya di balancing. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah evaluasi. Pada evaluasi ini akan dilakukan analisis hasil ResNet dan VGG 19 dengan mempertimbangkan akurasi, presisi, dan recall-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Kemudian tindak lanjut yang berikutnya adalah yang dipakai adalah proses testing. Pada penulisan sebelumnya terdapat kekeliruan di mana pada naskah tertulis untuk nilai yang tercantum dalam naskah yaitu nilai akurasi trainingnya. Sedangkan seharusnya yang dimasukkan adalah nilai testingnya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu perbandingan hasil dengan penelitian sebelumnya. Di sini penulis menambahkan perbandingan hasil dengan beberapa penelitian sebelumnya ya, yang sama-sama menggunakan CNN dan menggunakan 7 kelas. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut dari Bapak Dr. Kumara Ariywana selaku penguji 2. Tindak lanjutnya adalah susun argumen yang runtut sejak pendahuluan dari alasan umum pemanfaatan teknologi pengenalan wajah. Kemudian dispesifikkan pemilihan tool CNN dan arsitekturnya berdasarkan kelebihan dan kesesuaian persoalan dan metode, dan temukan knowledge gap yang diuraikan jadi persoalan penelitian. Semua harus terjawab di kesimpulan dengan metode penelitian yang digunakan. Kemudian untuk poin yang pertama, pengenalan wajah dapat digunakan untuk berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, game, dan lain sebagainya. Tindak lanjut ini dapat dilihat pada bab 1, paragraf 4, halaman 2. Kemudian ResNet 50 dan VGG 19 dipilih karena kedua arsitektur tersebut banyak digunakan untuk mengklasifikasikan dataset yang berjumlah besar. Tindak lanjut ini dapat dilihat pada bab 1, paragraf 10, halaman 4. Kemudian yang ketiga adalah pada penelitian sebelumnya hanya melakukan klasifikasi menggunakan 4 kelas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengklasifikasikan emosi wajah menjadi 7 kelas. Tindak lanjut ini dapat dilihat pada bab 1, halaman 3 di paragraf 8. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut catatan revisi dari Profesor Dr. Emma Utami selaku penguji 3 saya. Semua rangkuman revisi dari penguji 1 dan penguji 2 yang dirangkum oleh penguji 3 sudah ditindaklanjuti dan dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kesimpulan di mana arsitektur dengan hasil tertinggi yang didapatkan untuk klasifikasi emosi wajah manusia adalah VGG 19 yang dikombinasikan dengan balancing data menggunakan teknik oversampling. Di mana nilai akurasi tertinggi yang berhasil didapatkan adalah sebesar 71,58%. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan oversampling dapat meningkatkan nilai loss pada skenario yang menggunakan balancing data, di mana skenario 2 menggunakan VGG 19 tanpa menerapkan balancing, awalnya mendapatkan nilai loss sebesar 1,0980. Dan pada skenario 4 yang menerapkan balancing, mendapatkan nilai sebesar 1,8085, di mana peningkatan loss yang terjadi sebesar 0,7105 atau sebesar 71,5%. Tetapi terjadi peningkatan terhadap akurasi yang dihasilkan, di mana nilai akurasi yang didapatkan sebelum melakukan balancing adalah sebesar 0,7074 atau 70,74%. Kemudian setelah diterapkan balancing meningkat menjadi 0,7158 atau 71,58% setelah diterapkan balancing. Kemudian saran untuk penelitian berikutnya atau penelitian mendatang adalah memaksimalkan penggunaan fine tuning agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan model yang digunakan. Yang kedua, diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variasi skenario percobaan, seperti penggunaan ukuran citra yang bervariasi dan pembagian rasio data uji dan data latih. Yang ketiga, harapannya penelitian selanjutnya akan mampu menghasilkan prediksi ekspresi wajah yang akurat, menggunakan citra wajah manusia dari sudut pandang yang berbeda.
Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Mas Bayu, yang Baik, akan Pak. mulai dari Pak Alfa. Monggo Bapak. Oke, Mas Bayu. Iya, Pak. Kalau dari judul ini perbandingan model ya. Iya, Pak. Modelnya apa saja? Modelnya ResNet 50 dan VGG 19, Pak. Dua berarti sebenarnya. Dua, Pak. Cuman skenario-nya tadi 4 ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Ada yang secara default arsitekturnya dan ada skenario yang menerapkan balancing untuk datasetnya. Oke, datasetnya apa ini, Mas? Datasetnya itu gambar emosi wajah, Pak. Emosi wajah dengan jumlah Dengan jumlah 35.000 data. Oke, berarti ini 48 kali 48 pixel ya semuanya. Iya, Pak. Sama semua ukurannya. Oke, nah kemudian coba ceritakan sekilas lagi tentang alur penelitiannya setelah Anda punya dataset. Setelah saya punya dataset, saya melakukan augmentasi, Pak. Di sini augmentasinya saya menggunakan beberapa jenis augmentasi. Setelah augmentasi dilakukan, tahapan berikutnya adalah melakukan Sebentar, augmentasinya ini berlaku sama untuk semua data gitu atau ya tertentu? augmentasi berlaku untuk semua data, Pak. Enggak, kayak rotation itu yang Anda rotasi yang apa? Untuk rotation itu yang saya rotasi adalah gambarnya, Pak. Ini saya ada contoh datanya untuk augmentasinya. Berikutnya ada contoh augmentasinya, Pak. Ada height shift frame, width shift frame, rotation, dan sebagainya. Mana ini mau menampilkan apa? Ini menampilkan augmentasi yang dilakukan pada dataset. Ini masih yang slide PPT-nya. Oh maaf, Pak. Iya. Share screen. Baik. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, image augmentation. Nah, ini pertimbangannya apa di rotasi 0,15 ini? Pertimbangan saya melakukan rotasi itu untuk memperkaya datanya, Pak. Dan untuk nilainya itu 0,15 dan sebagainya. Karena jika saya menggunakan nilai yang melebihi dari itu, maka perputarannya akan menjadi terlalu besar sehingga pada saat dilakukan training, model akan sulit memahami datanya, Pak. Tapi sudah 35.000 gambar. Ya, Pak. Kenapa dinaikkan lagi jumlahnya? Berarti hasil akhirnya berapa jumlah datanya? Jumlah hasil akhirnya sekitar 49.000 data, Pak. 9.000. Enggak, kenapa 35.000 itu enggak cukup, pertanyaan saya. 35.000 itu bukannya tidak cukup, Pak, tetapi ada beberapa kelas yang dia total datanya tuh sangat minoritas. Jadi perbandingannya tuh sangat jauh. Misalnya ada yang satunya cuma 700, di satu kelas cuma 700 data, dan di kelas satunya itu ada sekitar 7.000 atau 6.000 data. Oh iya, ya itu maksud saya. Jadi ini kan Ah, tidak berlaku untuk semua, toh berarti yang undersampling Anda amplify gitu ya datanya ya, ya, Pak. gitu. Berarti yang sudah, nah untuk amplifikasi datanya itu mengejar yang tertinggi atau bagaimana? Pokoknya distribusi rata gitu. Untuk datanya saya distribusi rata, Pak. Jadi di oversampling ini datanya disamakan dengan kelas mayoritas atau kelas dengan jumlah tertingginya. Yaitu berapa kelas mayoritasnya? Untuk kelas mayoritasnya sendiri ada di 7.000, Pak, angkanya. 7.000 ya. Oke. Makanya 7 kali 7, 49.000 gitu ya. Iya, Pak. Oke, nah kemudian Anda setelah itu, setelah diaugmentasi melakukan
Setelah dokumentasi, selanjutnya dilakukan training, Pak. Training menggunakan arsitektur yang sudah saya pilih awalnya, yaitu VGG 19 dan ResNet 50. Nah, di sini dikatakan ada aktivitas fine tuning. Itu maksudnya apa? Untuk apa dia? Untuk di fine tuning sendiri, di sini saya melakukan penyesuaian sedikit, Pak, untuk input datanya. Jadi untuk ResNet dan VGG sendiri itu ukuran input size-nya 224 kali 224 pixel. Tetapi karena data saya berukuran 48 kali 48 pixel, saya melakukan penyesuaian di input size-nya. Jadi di input size-nya saya melakukan perubahan menjadi 48 kali 48 pixel. Hal tersebut saya lakukan untuk mengurangi parameter sehingga dapat mempercepat proses komputasinya. Oke, itu berlaku sama untuk semua ini ya? Untuk semua modelnya saya perlakukan sama. Nah, berarti yang menjadi apa namanya testing itu skenario-nya yang mana ini? Yang Skenario testing. di 43 itu kan Anda bahas hasil penelitiannya ada skenario S1, S2, S3. Itu diterangkan di bagian mana kondisi ini? Nah, itu. Nah, oke, stop. Oh ya ini, Pak. Nah, di tabel itu kan ada S1, S2, S3 itu kan skenario 1, 2, 3, 4 kan? Iya, Pak. Nah, ini diterangkan di bagian mana? Skenario 1 itu seperti apa? Untuk skenario 1 saya ada terangkan di bagian atasnya, Pak. Saya telah membuat tabel untuk detail pada tiap skenarionya. Ada di bagian 4.2.2. 4.2. Yang nomor 3 itu gimana maksudnya balancing data di sini? Jadi di sini saya menggunakan data yang telah dilakukan balancing, Pak. Yang pertama, Setelah augmentasi tadi. ya setelah augmentasi Oh, saya terapkan data yang telah di balancing, saya melakukan training. oke, berarti yang apa data apa adanya tetap dipakai ya? Ya, Pak, tetap dipakai. Berarti yang alurnya tadi, di alur tadi kan Anda gambarnya semuanya mengalami ini. Ini perlu diceritakan mungkin ya bahwa ini. Nah, di bagian itu kan tadi kan kalau Anda menggambar seperti itu kan artinya perlakuannya itu nanti akan semua untuk sama untuk semua data. Padahal enggak kan ada data yang memang tidak dilakukan augmentasi kan? Untuk semua datanya saya lakukan augmentasi, Pak. Nah, lalu bedanya tadi apa? Tapi Nah, tapi yang skenario-nya tadi? skenario tadi itu melakukan balancing, Pak, atau penyesuaian datanya. Jadi ada skenario yang saya menggunakan dataset aslinya, yaitu tanpa disesuaikan untuk jumlah tiap kelasnya. Ya, itu kan berarti tidak data asli itu dalam arti tidak mengalami augmentasi data kan? Oh iya, Pak. Iya, itu maksud saya Ah, di apa namanya diceritakan. Soalnya kalau gambaran seperti ini kan asumsinya nanti mengalami semua tahapan berprocessing, padahal ada yang iya, ada yang tidak. Ya kalau sudah diterangkan ya sudah, kalau belum ditambahkan. Atau kalau mau gambarnya disesuaikan gitu loh. baik, Pak. Nah, kemudian apa yang dievaluasi di sini? Yang dievaluasi Nah, di ini. sini adalah nilai nilai yang didapatkannya, Pak. Di sini pada tabel 4.2 di sini saya mempertimbangkan dari waktu konsumsi waktunya, ada training loss-nya, testing loss, training akurasi, testing akurasi, precision dan recall-nya. Nah, mana yang berpengaruh gitu loh di sini? Training loss itu apa yang dimaksud di sini? Jadi training loss itu adalah nilai untuk si model mempelajari datanya, Pak. Jadi nanti saya mempunyai sebuah dataset. Nanti di dataset itu akan dipelajari oleh model, dicocokkan dengan dataset testing. Kemudian setelah si model melakukan pembelajaran, maka akan dicocokkan lagi menggunakan data testing. Kemudian hasil dari testing loss inilah yang akan dijadikan
penentu, karena data testing ini adalah data pencocokan dengan hasil pembelajaran si model itu. Oke, nah yang tadi yang Anda sampaikan nanti ditulis ya di sini. Jadi kalau menampilkan tabel seperti ini itu apa yang mau diceritakan gitu loh? Apakah Anda mau menceritakan waktu, kalau waktu itu yang terbaik yang mana, yang terendah dan kecil gitu. Ini kan hanya menyampaikan fakta hasilnya seperti ini, 1 sampai 4 dijabarkan gitu. Nah, tapi Anda nggak menceritakan dari tabel ini seperti apa gitu ya indikatornya. Atau dibahas sendiri-sendiri di bawah ya. Rincian ininya dibahas di bawah. Kalau tadi kan yang menjadi concern saya, kalau hasil utamanya adalah tabel 42 itu berarti Anda perlu membahas gitu ya ceritanya. Tapi ini saya lihat berarti dibahas di subbab bawahnya gitu ya. Kan berupa analisis, kalau saya lihat ini masih deskriptif Mas ya. Saya kira perlu untuk menambahkan apa namanya analisis Anda ya. Analisis itu bisa kenapa hasil perbandingannya seperti ini gitu. Itu bisa dikaitkan dengan teori gitu. Kemudian mana yang berpengaruh. Nah, gitu. Jadi apa? Karena ini ngomongin perbandingan model gitu. Nah, saya kira itu sih yang perlu diinikan. Nah, kemudian benar di bagian akhir Anda mengcompare penelitian ini dengan penelitian lainnya gitu. Itu sudah benar saya kira. Halo, Mas Bayu, bisa kedengaran? Kayak putus ya. Baik, Pak. Oke. Ya, cukup dari saya, Prof. Emma. Matur nuwun Pak Dokter Alfa, ada 2 catatan utama. Yang pertama adalah dalam alur perlu disesuaikan dan dijelaskan yang selaras dengan bagaimana sesungguhnya penelitian ini dilakukan. Kemudian setiap visualisasi hasil, baik tabel maupun grafik itu perlu dijelaskan yang sifatnya itu analisis bukan sekedar deskripsi. Oke, yang berikutnya kita akan minta arahan dari Bapak Dr. Hanafi. Monggo Bapak. Iya. Mas Bayu, ini di mana sih Mas Bayu ini? Saya di Perpus kampus, Pak. Perpus kampus. Iya, Pak. Ini dosen. Dosen Mas Bayu. Oh, bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Oke. Mas Bayu, ini yang pertama komen saya yang perlu diperbaiki. Kenapa sih pelit sekali menulis, Mas? Ini baru 50 halaman. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Untuk penulisan saya agak sulit untuk menuangkan kata-katanya, Pak. Ya. Ini di mana-mana standar itu apa tuh tesis itu ada standarnya. Kalau 10.000 mungkin mungkin sekitar itu ya. Jadi kalau mau di apa ya, di jumlah halaman itu bisa sekitar 90 sampai 100 gitu ya. Nah, ini sudah mau dapat MCOM ya jangan sampai ada kesulitan mengungkapkan kata-kata, nggak boleh. Baik, Pak. Ya, Mas. Baik, Pak. Iya. Sudah mau punya gelar master kok susah mengungkapkan kata-kata. Itu alami saja apa yang dilihat, dianalisis ya, disampaikan, membuat narasi. Nah, kalau kesulitan nanti lihat paper yang dirasa mirip-mirip, nanti dikembangkan. Dia menyampaikan apa, kita kembangkan ya. Baik, Pak. Iya, Mas ya. Nanti bisa Baik, Pak. 100 halaman itu nggak susah. Literaturnya ditambahi, analisnya ditambahi, ya kan? Itu yang bobotnya bagus gitu. Oke, masuk ke materi. Mas, berapa kelas sih ini deteksi wajah di sini? Ada 7 kelas, Pak.
Apa aja, Mas? Untuk deteksinya, yang pertama ada kelas angry, marah, Angry. disgust, jijik, takut, fear, Hmm. ada happy, Hmm. ada neutral, ada sad, sama ada surprise. Oke. Kalau penguji di sini itu dideteksi pakai ini baru kondisi apa, Mas? Mohon maaf Pak, maksudnya bagaimana Pak? Ini para penguji di sini kalau dideteksi di situ sedang bahagia atau angry? Eh, untuk yang tersenyum dideteksinya pasti happy Pak. Oh iya, kalau Prof. Emma sama Pak Alfa kira-kira gimana ini? Baru marah ini kayaknya. Oke Mas, 7 ya, 7. Iya Oke. Pak. Di oversampling, kalau nggak di oversampling itu berapa sih Mas gapnya? Kalau tidak di oversampling, data aslinya itu ada 35.000 data Pak. Oke, terus di Nah, oversampling jadi? di oversampling, jadi tiap kelasnya ada 7.000 data, sekitar 7.000 data. Oke, kalau nggak di oversampling sebenarnya gapnya ada berapa persen Mas? Kalau tidak di oversampling sendiri, Hmm. sebentar Pak, saya izin menampilkan hasilnya. Untuk tidak di oversampling sendiri, hasilnya lumayan Pak. Mungkin kurang lebih Jumlahnya sekitar sih Mas? oh, Jumlahnya kalau nggak di oversampling. Jadi kan oversampling itu diharapkan data-data itu menjadi balance ya. iya Betul Pak, nggak? betul Pak. Kalau pas nggak balance, seberapa sih gapnya antar kelas itu? Untuk Berapa tiap persen? untuk tiap datanya sebenarnya tidak ada patokan yang sama Pak. Maksudnya tiap Hmm. kelas itu dia memiliki nilai yang berbeda. Jadi ada di satu kelas dia mempunyai nilai 7.000. Kemudian di kelas berikutnya dia punya nilai 3.000. Dan di kelas berikutnya dia mempunyai nilai 7.000 Pak. Pembagian datanya kurang lebih Dari seperti itu. mana ini Mas? Untuk pembagian datanya ada di Udah ya? bagian bab 3 Pak. Oh ini Di ya. tabel 3.1. Oke ini ya. Oke. Jadi ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit ya. Ya, Oversamplingnya pakai apa Mas metodenya? saya pakai random oversampler Pak. Random oversampler. Ada Ya, Pak. metode lain nggak? Untuk metode lain, beberapa metode telah saya coba Pak, tapi untuk hasil yang mendapatkan peningkatan tertinggi, saya menggunakan random oversampler. Sampai yang tulis nggak yang nggak perform tadi? Mohon maaf sebelumnya Pak, tidak saya tulis karena saya melakukan pengujiannya secara black box atau pengujian eksperimen mandiri Pak. Ya, maksudnya menggunakan metode untuk oversampling tadi, pakai apa yang lain? Untuk oversampling sendiri kemarin, Maksud saya sih begini, Mas. Maksud saya, tadi Mas, apa ini? Bayu Pak. Mas Bayu ya, Mas Bayu kan cerita kesulitan menulis. Ya sudah, kalau memang kesulitan menulis, tadi mencoba beberapa eksperimen metode untuk oversampling. Kalau memang ada yang digunakan metode A, B, C, nah itu ditulis saja nggak apa-apa. Ya, Baik Pak, mohon maaf Pak, saya boleh izin bertanya Pak sedikit? boleh, silakan. Nah, saya ingin bertanya Pak, untuk skenarionya sendiri, kan tiap-tiap penelitian itu pasti mereka ada penelitian di luar ada menggunakan beberapa variabel atau hyperparameter itu yang tidak disebutkan. Menurut Bapak, untuk membuat penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian saya yang juga serupa, biar nilainya bisa apple to apple, itu Bapak ada pendapat atau bagaimana Pak? Ya, memang kalau kita pengen membandingkan apple to apple, ya memang fitur yang dia gunakan juga apa saja, metode yang digunakan apa saja, jumlah datasetnya apa saja, datasetnya sumbernya sama atau enggak. Nah, itu harus disamakan semuanya. Ya, Baik, Pak. kalau itu tidak sama, ya nanti nggak bisa dibandingkan gitu ya. Alat ukurnya sama, ya itu. Misalkan skema hyperparameter atau nanti ada transfer learning dan sebagainya itu
Kalau menggunakan itu ya harus sama-sama menggunakan metode yang skema yang sama. Gitu. Kalau skemanya berbeda dibandingkan ya tentunya nggak fair gitu ya. 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 Well, ya izin bertanya lagi Pak. Ya. Walaupun ada beberapa paper yang tidak menjelaskan paper atau penelitian yang tidak menjelaskan secara rinci detail penelitiannya Pak, itu apakah bisa tetap dijalankan perbandingannya dan bisa dikatakan apple to apple? Kalau saya ya, kalau paper kok sudah tidak mendeskripsikan skenario eksperimen, itu artinya paper yang nggak bagus. Saya mesti versi saya ini saya kesampingkan. Iya Pak. Ada dia yang memang tidak fair dalam melakukan eksperimen, gitu ya. Terus gimana ya? Tapi yang dirasa itu dia detail menjelaskan skema eksperimen dia. Ya. Ilmuwan itu kan harus terbuka, ya boleh eksperimen yang disembunyikan. Nah, kecurigaan kita kan tidak fair ya dalam melakukan eksperimen atau datanya data yang dia buat-buat. Itu sih Mas ya. Jadi cari yang memang di sana menjelaskan secara detail sehingga bisa kita katakan eksperimennya itu fair dan bisa diakui kesahihannya ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mas. Ya, oke. Selanjutnya ini augmentasinya apa aja, Mas? Augmentasinya. Untuk augmentasinya saya ada menggunakan 7 jenis Pak. Di sini 7 jenis ada head shift range, width itu shift dipakai range. semuanya? Iya Pak, saya memakai semuanya. Pakai semuanya ya. Mana ini augmentasi? Sebentar Pak, sedang saya scroll. Ya. Ini Pak augmentasi yang dipakai. Augmentasi. High shift range itu fungsinya apa, Mas? Head shift range itu dia buat mengatur kayak memipihkan gambar gitu Pak. Jadi jadi di gambar itu ada berapa persen atau ada radiannya itu bakalan kayak dipipihkan tergantung dia pakai width atau shift, width atau height. Kalau height di atas dan bawah, kalau shift kanan dan kirinya. Oke, ini modulnya pakai Keras ya, Mas? Image data generatornya nih. Iya, Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir, Mas. Ya, Pak. Ini uji loss itu maksudnya apa, Mas? Uji apa, Pak? Loss. Baik. Nilai uji loss itu untuk mengetahui seberapa baiknya si model itu dapat mencocokkan fitur-fitur khususnya atau dapat mempelajari fitur khusus dari tiap gambar. Karena fitur khusus itu akan dicocokkan untuk data testingnya. Jika data testing dicocokkan dengan data testing ataupun data training dicocokkan dengan model yang telah melakukan pembelajaran, tetapi dia tidak dapat menangkap fitur khususnya, maka akan dikatakan loss, Pak. Oke. Mas, ada nggak gambar proses training akurasi dan uji loss? Untuk gambarnya itu ada gambar grafiknya, Pak. Di mana ya? Ini gambar grafiknya ada di bab 4.4.3, yang Pak. 4.11 ya. Ya. Di bagian 4.3, Pak. 4.3 itu isinya pembahasan semua, Pak, untuk dari waktu komputasi, training akurasi dan loss. Uji akurasi sama gambar tadi, Mas. Uji akurasi. Stop. Yang di atas, Mas. Oke, Mas. Dari gambar ini bagaimana sampean baca ini uji loss ini, Mas? Nah, untuk yang loss di sini, yang pertama itu adalah penggunaan skenario 1 untuk menguji dataset, di mana pada skenario 1 itu menggunakan ResNet 50 tanpa dilakukan balancing. Yang A ya, Mas ya? Iya, yang A, Pak. Di sini yang A terlihat bahwa skalanya lebih besar karena skalanya itu mulai dari 0 dan dilanjutkan dengan 10. Hal tersebut lebih besar dibandingkan dengan gambar-gambar lainnya. Perbandingan nilai
perbedaan nilai ini didapatkan karena pada saat melakukan pengujian dengan skenario tersebut, data loss yang dihasilkan sangat tinggi, Pak. Sehingga skala untuk di grafiknya juga berbeda dibanding dengan yang lainnya. Oke. Kemudian untuk yang ya, Terus Pak. lanjut, Untuk lanjut. untuk yang di gambar B yaitu terlihat ini loss-nya, ini loss validation-nya di sini. Di gambar B itu menggunakan VGG19 yang tanpa dilakukan oversampling, di mana di sini dapat terlihat pada saat dilakukan training yang awalnya yang mulanya dia berada di 1,4 atau 140%, kemudian pada saat dilakukan training dia berhenti pada epoch 40. Di sini pada epoch 40 dia nilainya mulai turun dengan besaran nilai sekitar 0,3%, 0,3 atau 30%-an. Kemudian yang pada poin B juga untuk nilai validasinya, di sini nilai validasinya pada epoch ke-15 dia mulai menurun, tetapi pada sisa epochnya dia mulai meningkat kembali. Nah, untuk peningkatan tersebut dikarenakan menurut pendapat saya pribadi, penelitian skenario B ini pada saat dilakukan training untuk di epoch ke-10 sampai ke-15, di tengah-tengahnya model masih dapat menggeneralisasi fitur-fitur dengan baik, masih dapat membaca fiturnya dengan baik, sehingga hasilnya mulai menurun dan menunjukkan bahwa terjadi penurunan loss yang signifikan. Tetapi setelah dilanjutkan untuk sisa epochnya, model sudah tidak dapat membaca datanya, membaca fitur khususnya lagi, sehingga yang dibaca itu bukan lagi fitur khususnya tapi bergabung dengan noise. Maka dari itu nilai loss-nya meningkat. Kemudian untuk gambar yang C yaitu loss validation untuk skenario 3. Di sini pada skenario yang ketiga itu saya menggunakan ResNet 50 yang di balancing datanya. Di sini terlihat perbedaan jauh antara skenario A dan C, yaitu yang menggunakan ResNet tanpa di balancing data dan menggunakan ResNet dengan data yang di balancing. Di sini terlihat pada saat memulainya datanya ada di 150-an% nilai loss-nya. Kemudian setelah dilakukan testing ada di 70, pada di epoch ke-70 datanya signifikan menurun. Kemudian berikutnya ada di data validasinya. Di data validasi pada saat memulai ada di atas lebih dari 350% nilai loss-nya. Kemudian setelah dilakukan balancing, nilai loss-nya mulai menurun secara signifikan. Di sini terlihat bahwa penurunannya sangat jauh dibandingkan dengan skenario yang tanpa menggunakan balancing, yaitu skenario skenario 1. Di sini juga terdapat peningkatan epoch. Walaupun peningkatannya tidak secara signifikan, tetapi masih tinggi, masih tergolong tinggi, yaitu hampir 200%. Untuk pendapat saya pada grafik yang menerapkan balancing ini, mengapa datanya masih bisa meningkat nilai loss-nya, dikarenakan semakin tinggi datanya dan semakin kompleks gambarnya, maka yang dibaca itu bukan lagi fitur khususnya seperti penjelasan pada skenario B tadi. Yang dibacanya adalah noise-nya. Jadi noise akan bergabung dengan fitur khususnya. Setelah model itu terbiasa membaca noise, maka yang dicocokkan berikutnya bukan lagi fitur khususnya. Yang dicocokkan berikutnya adalah si noise-nya. Hal itulah yang menyebabkan peningkatan pada nilai loss ini. Oke. Udah? Udah, Pak. Oke. Mas Bayu, ini Iya, Pak. tadi sampean bilang kemampuan untuk nulis lemah. Iya, Tadi Pak. yang dikatakan Mas Bayu pada penjelasan ini itu direkam, terus diubah ke teks, itu bisa tambah 20 halaman sendiri itu ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Yang bilang, Pak, saya susah untuk mengungkapkan. Nah, itu tadi yang penjelasan sampean itu sampean capture jadi teks, tambahkan di dalam naskah ini sudah bisa 20 halaman kan? Baik, Pak.
Akan saya Gampang kan, tambahkan, Pak. ya kan? Gampang kan nulis itu? Ya udah, melihat Insya fakta Allah. yang ada aja, nggak usah mengada-ada. Tadi menjelaskan cukup gamblang, cukup rinci, detail. Nah, gitulah caranya nulis, ya. Oh, Oke. baik, Pak. Dari saya begitu saja. Jadi intinya penelitian ini bagus. Cuma yang pertama, Mas Bayu masih pelit untuk menuliskan, ya. Iya, iya, Pak. 50 halaman. Nanti ditambahkan aja yang dijelaskan yang di akhir tadi. Yang kedua, kalau kita bicara mesin deep learning itu banyak sekali ya, ratusan. Nah, ini yang diambil cuma VGG 16 dan ResNet. Saya nggak pengen menambah lagi sih, cuma memang ini jadi satu kelemahan. Toh ada GoogleNet, ya kan? Iya, Pak. Ada DenseNet, ya. Ada AlexNet, banyak sekali orang membuat engine deep learning algoritma ini. Cuma ini yang digunakan hanya 2. Nah, dan ini sebenarnya nggak terlalu populer sekarang ini, VGG 16 sama ResNet itu. Ya, Iya, oke, Pak. kelemahannya. Tapi nggak usah nanti apa ya, kita training lagi nggak usah. Cuma bisa menjadi catatan. Ya, Baik, karena Pak. engine deep learning itu ratusan sekarang itu orang pada buat arsitektur sendiri-sendiri kan. Gitu. Iya, Pak. Oke, dari saya begitu saja Mas Bayu ya. Baik, terima kasih Emma, banyak, Pak. ya Prof. Emma begitu Oke, dari saya matur makasih nuwun. banyak Pak Dr. Hanafi ya. Ada masukan dari Pak Dr. Hanafi, tambahkan narasi terkait dengan kajian tinjauan pustaka, tambahan perbandingan, tambahan pembahasan. Nah, ini tadi kan dikatakan Pak Dr. Hanafi bahwa Pak Bayu itu punya kelebihan jelasin secara lisan gitu. Tetapi kalau jelasin secara tertulis sepertinya kok nggak tahu ya, kurang Sulit, lancar Prof. gitu ya. Oke. Iya, Prof. Ya, sehingga nanti bisa hal itu dicoba dinarasikan supaya jumlah halamannya itu tidak sekedar 50 gitu ya, sehingga lebih lebih banyak ilmu yang dibagikan ya untuk pembaca. Kemudian yang terkait Baik, dengan over sampling tadi, metode yang digunakan apa saja perlu perlu diceritakan Mas Bayu. baik, Prof. Untuk Mas Bayu, kami akan diskusi sebentar terkait dengan ujian tesis Mas Bayu. Mas Bayu saya tempatkan dulu di waiting room. Baik, Nanti Prof. saya panggil kembali. Baik, Prof. Oke, Mas Bayu, kami sudah berdiskusi tim penguji. Untuk hasilnya nanti akan diumumkan oleh Bapak Dr. Hanafi. Oke, apapun harus diterima dengan positif ya Mas Bayu ya. Iya, Prof. Oh, Bapak. Mas Bayu, ini Iya, Pak. seniman apa gimana ya Mas? Seniman? Iya, Pak. Oh, bukan, Pak. Seniman? Hah? Bukan seniman, Pak. Kok nyeni itu biasanya ini kayak itu Pak. seniman musik atau apa? Oh, Krisha. Ya. Pengennya, Pak. Oh ya, suka musik? Suka, Pak. Atau mungkin pemain musik kan? Ini gaya-gayanya kayak pemain musik. Enggak, Pak. Saya masih belajar. Oh, oke. Belajar seni ya. Oke. Ini Mas, setelah kita berdiskusi cukup alot ini, karena ada 3 penguji di sini, Prof. Emma, Pak calon Prof. Alfa. Kita melihat paparan dari Mas Bayu, pengetahuan dari Mas Bayu, dari tulisan Mas Bayu ini memang ada beberapa kekurangan ya. Namun dari pemahaman Mas Bayu tentang image processing itu kita rasa cukup untuk menentukan Mas Bayu lulus ya, lulus. Jadi Alhamdulillah. selamat Mas Bayu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ruangan yang tidak mudah, apalagi eksperimen seperti ini ya. Iya, Ini Pak. aja risetnya sekali berkelas dunia pasti ada kekurangan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kekurangan jadikan catatan sehingga nanti para pembaca yang pengen melanjutkan proses riset ini bisa mengacu ke sini. Gitu Iya, Pak. ya. Jadi Ya, sekali Pak. lagi selamat, memang ini Terima kasih, menjadi Pak. satu capaian Mas Bayu. Semoga cepat direvisi, cepat Siap, Pak. wisuda. Siap. Dan selanjutnya nanti
kalau punya gelar MCOM itu kalau melamar cewek ya nanti dapat yang cantik-cantik ya. Sudah Gitu. dapat, Pak. Sudah ada, Oh, Pak. Ada. oh, sudah. Sudah ada, Pak. Habis ini Oke. pulang kampung nikah. Nah, dari mana sih, Mas? Amin. Mas Saya Bayu? asli Pontianak, Pak. Oh, Asli Pontianak. Pontianak. Oke, ya. Oke, sekali lagi selamat. Nanti Terima karirnya kasih, Pak. akan melonjak lagi dengan gelar MCOM. Amin. Amin. Ya, Amin. Ya Rabbal Alamin. makasih. Terima kasih, Pak. Banyak, Selamat, Pak. Mas Bayu. Terima kasih, Pak Alfa. Pak Dr. Alfa atas arahan-arahan feedback untuk hasil penelitiannya Mas Bayu, dan untuk Mas Bayu selamat, penelitiannya bukan berhenti ya, nanti kemudian dilanjutkan S3 dan seterusnya. Mas Bayu selanjutnya adalah tugasnya merevisi. Untuk bisa mendaftar yudisium harus mendapatkan persetujuan revisi tidak hanya dari pembimbing tetapi dari semua anggota tim penguji. Oke. Iya, Bro. Lagi selamat, barakallah Mas Bayu, sesinya Mas Bayu saya. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.